Halo, selamat datang di Kongko United TV. Sebentar, gue denger dulu nih. Wah, pesta oleh Autos sudah bubar ya. Di halftime mereka mulai pesta pora, bener nggak? Tapi akhirnya harus bubar karena Manchester United comeback 3-2 ya, menang lawan Atalanta di Champions League ya. Jujur gue nggak pernah salahin, gue nggak bakal pernah mengkritik oleh Autos, oleh Inners atau semuanya ya. Karena gimana pun juga kita bisa lihat ya sampai detik ini cara bermain kita, tactical kita nggak ada perkembangan sama sekali ya. Bahkan ya balik lagi si Ole balik ke taktik McFred-nya dia. Benar nggak? Dengan 6 orang di belakang ngendong, 4 orang di depan nunggu long ball. Pada akhirnya kita kebobolan 2 gol, benar nggak? Dan nggak berjalan kan gue udah bilang gitu di preview pertandingan ini. Ya di preview ini gue bilang McFred itu bukan jawaban dari rapuhnya pertahanan kita. Yang jawabannya adalah di Ole dan staf kepelatihannya. Gimana lu sistem pressingan lu? Gimana lu dalam menghadapi counter attack atau long ball? Dimana kalau lu ya itu bola harus langsung ke defender gitu loh, tanpa ngelewatin lu punya holding midfield. Itu semua gimana? Ya, dan akhirnya juga ya terjawab gitu. Kita kebobolan 2 gol dengan McFred pun juga. Ya nggak bukan jawaban McFred itu sama sekali ya. Oke, kita ngomongin golnya Mario Pasalic ya. Ini kalau orang bilang banyak kok 2 gol ini salah Luke Shaw. Gua kurang setuju ya karena gimana pun juga satu ya itu Lindelof kalau gue bilang hari ini lemah banget ya. Gol pertama itu kan awal mulanya dari long ball, bener nggak? Long ball langsung ke siapa gue lupa lah di depan itu. Lindelof ngikutin tuh, padahal dia nggak kalah pace loh, nggak kalah pace tapi dia nggak dapet bolanya, which is okay juga lah, nggak masalah. Tapi dia bisa lihat gitu loh ya, Luke Shaw udah masuk ke dalam cover posisi dia. Ya, pada saat itu orang back pas mau one two, ya itu harusnya dia nggak usah ikutin. Ya, harusnya nggak usah ikutin. Nah, ini bisa didebatkan lah ya, bisa aja kan, oh Lindelof ikutin, Luke Shaw yang udah ngisi posisi Lindelof harusnya keluar gitu untuk nge-cover. Tapi menurut gue sih nggak juga gitu, karena kan ya karena si Luke Shaw udah nge-cover posisi dia, harusnya Luke Shaw yang maju kalau gue bilang ya, harusnya Luke Shaw yang maju, Lindelof yang tetap jagain orang di kiri. Ya, karena kalau kalau dia si siapa sih Lindelof udah maju, ya kan, kiri ini kan kosong banget, nggak ada yang jaga. Benar nggak? Sementara kalau itu orang back pass buat one two, ya kan, itu kan jaraknya masih jauh sama ke kotak penalti. Jadi Luke Shaw masih ada waktu untuk pressing. Kalau gue bilang sih itu salah movement dari Lindelof ya. Tapi gue nggak bisa salahin Lindelof juga karena dia center back. Biasanya dia yang maju untuk pressing. Kalau nggak pressing, kalau nggak ya si itulah si siapa di kiri. Kalau nggak si Fred atau McTominay lah kita punya holding midfield yang pressing. Ya lini keduanya gitu. Ya jadi menurut gue sih ada apa ya? Ada nggak kurang organisir lah kalau gue bilang dari segi defensif, makanya ini gue bisa bilang ini kepelatihannya gimana gitu loh, benar nggak ya. Kita ngomongin gol keduanya Atalanta ya, si Demiral ya, ini lu nggak bisa nyalain Luke Shaw. Dari dulu kita udah selalu gue udah selalu ngomong gitu, kita selalu lemah di bola mati ataupun corner juga ya. Kenapa kita corner selalu lemah? Karena yang namanya AWB, Luke Shaw itu tugasnya suruh jagain center back lawan sama striker lawan. Ya kan, babak kedua lu lihat aja yang jaga Dufan Zapata siapa kalau corner? Luke Shaw juga. Jadi kayak tekin, benar nggak? Selalu begitu. Ya problemnya selalu kalau dari corner kita itu ya, yang namanya Maguire, siapa ya, Pogba, McTominay, siapa yang tinggi-tinggi itu pasti jaganya zonal. Jaganya zonal, nggak pernah jagain orang. Yang jagain orang tuh yang lain-lain gitu, yang pendek-pendek yang jagain. Dan itu ntar bakal disalah-salahin, benar. Dan nggak bisa begitu lah, benar nggak? Ya, dan problem satunya lagi nih, gue bilang dari corner nih, nggak ada yang jaga from post sama far post. Itu menurut gue sih problem juga ya. Jadi, tapi ini kan problem klasiknya Manchester United dibawa oleh ya. Corner kita selalu kebobolan seperti itu. Nggak ada yang jagain, ya kan? Nggak ada yang jagain gitu. Yang jagain yang pendek-pendek. Mau gimana menang? Ya kan Zapata kan center back ya. Center back kalau kalau nggak pendek pun pasti loncatnya tuh setinggi pemain NBA, bener nggak? Pemain basket. Sama aja nggak bisa ngapa-ngapain ya. Pasti pada nyalain, oh Maguire dari belakang ngapain. Karena dia jaga zonal. Dia jaga zonal. Ini permasalahannya dari dulu. Sering banget kita kebobolan dari corner karena itu. Karena itu. Nggak ada yang jaga orang, ya kan. Orang yang jagain pun juga itu pasti pendek. AWB atau Luke Shaw misalnya kan. Yang tinggi-tinggi jagain zonal. Ini problem yang nggak pernah di-fix sama Ole. Ya, sama juga lah dengan McFred ya, kita mau main 6 sama 4 juga sama aja. Hasil gol kita pertama Rashford itu long ball juga. Bukan long ball, sorry itu counter attack, bener nggak? Nggak sengaja salah passing siapa dari Atalanta bisa kecuri Bruno langsung ya Bruno lah, his
the best number 10 lah gue bisa bilangnya tuh orang ya. Keren banget passingnya ke Rashford, akhirnya tembak gol. Ya. Jadi itu. Ya, dengan McFred kita hasil 1-2. Tapi kalau dengan McTominay keluar, kan McTominay diganti di menit keberapa tuh, bentar ya. McTominay diganti di menit ke 66. Bedanya jauh langit dan bumi gitu. Jauh banget langit dan bumi. Karena McTominay keluar, Pogba itu bisa menjalankan tugas dia sebagai box to box atau ya sebagai central midfield lah gitu untuk majuin bola gitu. Bisa banget. Ya makanya ini gua ngerti kenapa si Ole ya chicken banget itu dari awal pakai McFred gitu. Lagi-lagi balik ke McFred. Ya kan? Dengan formasi yang sama, dengan orang-orang yang sama dengan 2 tahun yang lalu gitu, dengan striker doang diganti Martial, diganti Ronaldo. Ya nggak berjalan, sama sekali nggak berjalan. Ronaldo jauh lebih hidup di babak kedua, bener nggak? Babak pertama ya nggak banyak kelihatan, half chance semua, ya kan? Jadi kalau gue bilang sih itu ya McFred 1-2 setelah diganti kita langsung bisa ngegolin 2 kebobolan 0 gitu loh, ya. Jadi bener-bener deh kalau gue bisa bilang ya ini harus pelajaran buat Ole ya, McFred itu bukan jawaban. Golnya Maguire lagi-lagi brilliantnya Bruno Fernandes, crossingannya emang ada deflect sedikit tapi emang dia yang dapat, untungnya gol ya, untungnya dia nggak off target atau apa ya. Gue udah ngeri nih, Maguire dapat nih, shit banget nih gitu kan. Ya Maguire gitu kan, tapi akhirnya ngegolin pakai kaki lagi. Jadi menurut gue sih itu harus kita hargain. Dan terakhir crossingannya keren banget Luke Shaw. Ronaldo juga finishingannya sangat bagus sekali ya, headingannya. Akhirnya kita bisa comeback 3-2 ya. Jadi kalau gue bisa bilang sekali lagi performa babak pertama klasik McFred ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bring the ball forward segala macem, nggak ada kreativitas sama sekali. Defensif pun juga pada blunder, bener nggak? Kalau gue bisa bilang gitu, bener nggak? Kan ya corner udah klasik banget ya problem kita. Sama long ball lah yang gol pertamanya itu ya Lindelof, Maguire lemah gitu lawan long ball seperti itu. Jadi ya gitulah, McFred bukan jawabannya. Pogba harus main di holding midfield, harus ada orang yang bisa jadi jenderal di holding midfield. Itu penting banget karena kalau enggak ya bunuh-bunuhnya Bruno Fernandes lagi yang turun ke bawah untuk ngatur semuanya. Yang ini nggak bisa seperti itu terus, oke? Kita ngomong ke rating pemain ya. De Gea banyak juga penyelamatan, bukannya enggak ya. Dan kalian bisa lihat sendiri lah dengan McFred, dengan sistem pressingan kita yang males pressing sebenarnya ya. Biasanya ini kita punya ini nih Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Luke Shaw, McTominay, Fred tuh nggak pernah pressing. Kalau gue jarang pressing, mereka ikut mundur ke belakang. Nah makanya bola gampang banget masuk ke final third kita. Sebenarnya gue bilang sih itu salah banget ya. Kenapa ya taktik parkir setengah bus gitu loh, benar nggak? Jadi akhir-akhirnya bahaya juga gitu, bukannya enggak. Ya itu menurut gue sih salah banget. Tapi De Gea gimana pun juga menurut gue mainnya cukup bagus walaupun gak bobolan 2 itu nggak bisa ngapa-ngapain lah, benar nggak bisa ngapa-ngapain. Point blank begitu mau apa lagi sebagai kiper. Luke Shaw kalian bisa bilang mainnya jelek dan gue sih jujur aja setuju aja, tapi gimana pun juga golnya itu nggak ada salah dia kalau gue bisa bilang ya. Gol di corner, golnya pertama juga itu bukan salah dia ya. Gimana pun juga Luke Shaw ya itu dia korban dari taktiknya Ole, jujur aja sih korban dari taktiknya Ole, korban dari gaya bertahannya Ole ya. Nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau yang pertama ya jelas-jelas itu nggak terlalu organisir banget. Harry Maguire mainnya lebih bagus dari Lindelof jauh ya. Ada beberapa juga dia bisa melakukan intercept. Lindelof gue bilang mainnya lemah hari ini ya. Gimana pun juga gue merasa dia banyak melakukan kesalahan lah kalau gue bisa bilang. Wan-Bissaka mainnya lumayan oke. McTominay, Fred. Nah McTominay gue jujur ya, dari McTominay balik dari cedera gue nggak pernah ngeliat dia main ya, jujur aja nggak kelihatan gitu loh. Jarang banget kelihatan jujur aja. Dari segi defense, dari segi nyerang pun nggak banyak ambil andil jujur aja. Fred energetik hari ini ya, selalu energetik lah Fred, dan menurut gue sih dia mainnya lumayan oke, lumayan bagus lah hari ini karena dia banyak melakukan intercept. Nyerang pun dia bisa bantu banget. Sayang aja finishingnya katro ya. Udah depan gitu. Aduh ya. Anyway harusnya babak pertama tuh bisa tambah 1 gol lah minimal ya. Fred sama Ronaldo sama Rashford ya lawan kiper nggak bisa menang. Jadi Fred mainnya lumayan bagus lah hari ini ya. Susah gue ngomong begini karena ini Fred itu. Tapi gimana pun juga faktanya dia memberikan stabilitas juga gitu loh ya. Tapi McTominay sih nggak kelihatan ya, nggak kelihatan.
Rashford, jujur gue kaget Rashford diganti ya, karena menurut gue dia harusnya oke lah, dia masih karatan finishingnya, tapi kita bisa lihat di babak pertama dia sering banget ya, ya sering banget dia switch sama Ronaldo karena dia pengen buat terima long ball. Ya kalau kita pakai McFred itu namanya long ball FC karena ada Rashford speed paling cepat, ya dia yang di depan gitu, bukan Ronaldo ya. Jadi gue bisa ngerti kenapa Ronaldo suka drift ke kiri gitu, Rashford ke depan karena ya seperti itu, Rashford buat terima long ball FC dengan McFred. Jadi Rashford sebenarnya gue bilang sih jelek-jelek banget juga enggak, tapi emang dia masih karatan banget, cuman dia harus main, dia harus selalu main karena kita perlu Rashford fit, Bruno fit, Ronaldo fit, Greenwood fit, itu wah gacor lah pasti depannya. Ya Bruno Fernandes menurut gue man of the match ya. Kalian bisa bilang, oh Bruno banyak salah passing ya. Karena ini Bruno, gimana pun juga dia bakal melakukan passing-passing yang susah dilakukan sama yang lain gitu. Bahkan Pogba pun menurut gue masih kalah skillnya dalam passingnya sama Bruno ya. Karena Bruno yang itu, kita nggak mau Bruno melakukan simple pass kayak Fred atau McTominay. Kita mau Bruno melakukan amazing pass gitu loh. Yang benar-benar, wah buat orang, dia pass ke space, Ronaldo atau Rashford masuk untuk ngegolin, ataupun Greenwood juga masuk untuk ngegolinnya. Greenwood ada kelihatan nggak ya? Justru kalau gue bilang tadi Greenwood nggak banyak kelihatan loh kayaknya loh. Coba deh, mungkin kalian bisa komen kali ya, Greenwood performanya gimana sih hari ini? Karena gue nggak melihat dia banyak loh. Babak pertama, babak kedua gue nggak melihat dia banyak jujur ya. Bahkan Sancho gue masih ngeliat gitu loh. Tapi Greenwood gue kayaknya nggak tahu ngeliat banyak. Ronaldo babak pertama tenggelam ya, nggak bisa nyalain juga, half chances semua, nggak ya, dengan McFred mau ngomong apa. Babak kedua jauh lebih lively lah dengan ada Pogba ya, jenderalin di belakang, menurut gue sih itu ngaruhnya minta ampun, ngaruh sekali ya. Jadi seperti itu gue punya rating. Gimana dengan comeback ini? Kalian happy nggak? Kalau gue sih jujur happy. Ini sekali lagi dilemanya sebagai fans Manchester United itu sekarang seperti ini ya. Makanya gue nggak pernah salahin oleh Outers, gue nggak pernah salahin oleh In. Ya gitu. Kalau kalian mau all out, artinya kita kalah, dan itu gue nggak mau. Makanya gue bilang ya, dari pertama kali ini gue bilang semoga aja bisa menang gitu loh, karena gue nggak mau kita kalah. Itu lebih penting menurut gue tuh, kita nggak kalah itu lebih penting daripada all out, jujur aja ya, sorry aja ya. Karena ya gitu, kita kalah Champions League keluar gitu aja kan, benar nggak ada untungnya kita bisa comeback dan menang. Ya kan, kita kalah nanti lawan Liverpool, ya artinya kita semakin jauh dari top 4 lah. Sekarang ini top 4 benar nggak Premier League. Makanya gue ngerti banget itu loh. Jadi gue ngerti banget ya. Gue mau lihat table dulu sebentar ya, table Champions League mana nih, table Premier League lagi bentar ya. Champions League kita di pucuk sekarang ini 6, Atalanta 4, Villarreal 4, Young Boys 3. Ya masih sangat apapun bisa terjadi ya, apalagi dengan Manchester United yang suka ngelawak defense-nya. Next-nya bakal kayaknya ketemu Villarreal ya, baru terakhir ketemu Young Boys. Kalau nggak salah ya, coba kita lihat. Next-nya ketemu Atalanta dulu. Ketemu Atalanta dulu di kandang Atalanta. Ketemu Villarreal, baru ketemu Young Boys. Ya, jadi nggak gampang ya, bukan berarti kita langsung, wah udah pasti lolos, nggak juga ya. Kita lawan Atalanta sama Villarreal di kandang mereka, nggak boleh kalah sama sekali ya. Nggak boleh melakukan performa seperti hari ini. Kalau nggak kita bisa berat banget deh. Nah, ya kalau Young Boys kita dapat 3 poin, tapi lawan Atalanta Villarreal kalau kita kalah dua-duanya, udah kita out. Percuma gitu loh ya. Jadi penting sekali kita nggak boleh kalah nanti lawan Atalanta. Dan juga lawan Villarreal di kandang mereka. Makanya ini perjalanan masih jauh banget ya, bukan berarti kita udah lolos, enggak, sama sekali enggak ya. Oke, ya, tolong di komen kalian ya gimana performa kita hari ini ya. Kalau menurut gue sih tetap secara taktikal nggak ada yang banyak yang berubah, apalagi pada saat McFred main ya, dengan Pogba main jauh lebih hidup, lah pokoknya ya. Jadi gitu, sekian lah, jangan lupa di komen ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.